Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah wa bismillah walhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Hadirin wal hadirah rahimani wa rahimakumullah, khususnya yang kami hormati dan yang kami cintai, abang kami yang tercinta, yaitu Ketua Gardu 0249 Kucing Liar, Abang Haji Abdul Ghafur. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa panjang usia, bitaatillah, Allah sehatkan badan jasmani dan rohaninya, dipanjangkan usianya, diberkahi hidup dan kehidupannya, diselesaikan segala urusan dan masalahnya, ditambah istrinya. Amin dong bang, tapi takut amat. Ditambah istrinya, wafat akhir hayat husnul khatimah. Ya Rabbal, belum gagah ketua MPR kalau istrinya masih satu. Betul apa tidak? Setuju? Yang saya hormati juga Bapak pengatur waktu, pemindah acara, Muratibul Awqat yang kita kenal dengan MC Master of Ceremony, yang memimpin cacahan, yang terkenal dengan nama protokol. Kenapa bang dikatakan protokol? Karena jenisnya laki-laki. Kalau jenisnya ini yang membawa acara perempuan, pastinya bukan protokol, melainkan protokil. Betul. Kenapa jalan tol dikatakan jalan tol? Karena yang bikinnya laki-laki. Kalau yang bikin jalan tol perempuan, bukan jalan tol namanya, berarti jalan gitu. Kalau yang meninggal laki-laki, doanya aja kan domirnya pakai domirhu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau yang meninggalnya perempuan, pakai domirnya domirha. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, bagaimana kalau yang meninggalnya bencong? Nah, kalau yang meninggalnya banci, gampang bang. Kalau laki tadi pakai Allahumma gfirlahu, kalau perempuan Allahumma gfirlaha. Kalau bencong yang meninggal banci, Allahumma gfirlahu ha wa'afihi ha wa'fu anhu ha. Udah tinggal tambah gitu aja ya. Abang Yopi ya, kita doakan beliau, subhanallah, walaupun dalam keadaan sakit beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian berupa penyakit. Ini ciri tanda Allah sangat sayang sama beliau, sebab ada perhatian khusus. Ketika orang diuji oleh Allah, berarti Allah itu sudah fokus sama beliau. Berarti beliau ini lagi diperhati. Mau nggak diperhatikan sama Allah? Iya, diperhatikan sama istri aja mau, apalagi yang memperhatikan kita, yang menciptakan kita, yang memberi kita rezeki, yang bisa menggerakkan kaki kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ditimpa ujian cobaan, ketika Allah timpakan musibah kepada kita, bukan berarti Allah itu benci sama kita, melainkan Allah sayang, lagi perhatian, lagi konsen sama kita. Betul apa tidak? Takbir, sallu ala Muhammad. Tidak lupa juga yang sama kita hormati, yaitu ketua daripada Korwil FPR Jakarta Barat, yaitu Bapak Haji Mujamil ya, yang kemungkinan beliau masih dalam perjalanan. Mohon izin semuanya, abang-abang, empok-empok, tidak saya sebutkan satu persatu namanya, Pak, insya Allah sedikit pun tidak akan mengurangi rasa hormat, rasa takrim, rasa takjim ihtiraman kami kepada beliau-beliau. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hadratum, selamat datang kepada abang-abang dari ketua-ketua gardu-gardu se-Jakarta Barat ya. Saya masih ingat di sini ada Kucing Liar, ada gardu Semut Bako, ada gardu Elang Hitam, ada apa namanya? Ya, Macan Barat. Macan Ompong ada nggak? Macan Ompong nggak ada ya, insya Allah ya. Ayo semuanya duduk yang rapi bang. Ya lanjut.
Masya Allah, ahlan. Lanjut, monggo, tafadhol. Please sit down. Tafadhol, ijlis. Lanjut. Ya, duduk yang rapi dulu. Yang memang seharusnya tausiah ini kan di akhir ya. Berhubung saya masih punya program yang lain, saya mohon izin minta duluan. Ya. Karena ini demi rasa hormat dan rasa cinta saya kepada Ormas FPR Forum Betawi Rempuk. Karena selama saya dulu masih tinggal di Jakarta, hampir tiap malam Jumat kita keliling si Jakarta Barat pengajian, betul. Maka saya teringat memori ini sangat masih melekat dalam benak dan pikiran saya. Saya doakan mudah-mudahan FPR semakin jaya, FPR semakin jaya, FPR semakin digandrungi. Yang harus FPR itu menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. FPR harus menjadi subjek. FPR bukan cuma hanya menjadi penonton, tapi kita FPR di Betawi ini yang harus menjadi pemain. Betul apa tidak? Kuncinya adalah yuk kita jaga kesatuan dan persatuan. Insya Allah tanpa ada kesatuan dan persatuan tidak akan kuat kita, bang. Betul? Betul apa tidak? Satu sama lain saling membutuhkan. Ketua membutuhkan anggota, pun sebaliknya anggota juga membutuhkan ketua. Tidak bisa organisasi ini berjalan kalau tanpa ada kepengurusan. Peranan daripada KSP, ketua, sekretaris, bendahara, itulah motor penggerak daripada organisasi. Nah, kita sebagai bawahan, kita sebagai anggota, dukung semua program yang ada di FPR ini. Insya Allah kita akan diperhitungkan. Sebab tidak ada, setahu saya di Jakarta ini, di Betawi ini, di tanah Batavia ini, organisasi ormas apapun yang memiliki pondok pesantren yatim. Cuma hanya Forum Betawi Rempuk saja. Betul apa tidak? Makanya saya bangga terhadap FPR Forum Betawi Rempuk. Beberapa ormas saya duduk di sana sebagai penasehat. Cuma satu ormas yang memiliki pondok pesantren yang dikelola, di mana anak-anak yatim kita, anak-anak fakir kita, anak-anak miskin kita yang kita rawat, yang kita bina. Ini semuanya menandakan satu FPR ini adalah ormas yang penuh dengan keberkahan. Insya Allah. Kita cinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini janji Nabi, Bang Haji, pertahankan. Kalau di sini biasa tiap minggu atau tiap bulan setiap pengajian mengadakan santunan anak-anak yatim, itu sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena ada jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillah, Ustaz Zun ya, Ustaz Zun masih ingat saya. Masya Allah ya, perwakilan dari Korwil Jakarta Barat ya, pimpinan Opentan Pusat ya, Ustaz Zun, Masya Allah. Saya masih ingat ada lu Kiai Ayatullah Khumaini ya, suka diundang nggak ke sini? Ayatullah Khumaini ya, itu orang aslinya satu dulu pernah mondok di daerah Bogor, di kampung saya tuh, Kiai Ayatullah Khumaini. Baik, kembali kepada persoalan tadi bang, bahwa janji Nabi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sabda beliau, ana wa kafilul yatim fil jannah hakala, bahwa saya dengan pemelihara anak yatim, yang menyantuni anak yatim, yang memperhatikan anak-anak yatim, kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersama-sama dengan
Ini semua nanti kita semua akan bersama-sama bersama dengan baginda Rasulullah. Mau nggak kita kira-kira kalau nanti di surga kita bersama-sama Nabi? Mau apa tidak? Insya Allah anggota MPR akan bersama-sama dengan Nabi kita tercinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita care, karena kita perhatian kepada anak-anak yatim. Ingat, dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita ingatkan, qiwamu dunya bi arba'ati asya'a. Tegaknya alam dunia ini, masih tegak berdirinya alam dunia ini, walaupun musibah sudah menimpa, bencana di mana-mana, tanah longsor, angin puting beliung, seperti hanya banjir dan sebagainya, tapi dunia tidak akan pernah terjadi kiamat kalau keempat perkara masih ada di muka bumi ini. Apa ketiga empat perkara sehingga alam dunia ini masih tegak berdiri? Yang pertama, bi'ilmil ulama, masih adanya ilmunya para alim ulama, masih adanya pondok-pondok pesantren, masih adanya para kiai, masih adanya para asatid yang mengajarkan ilmunya Allah. Seandainya saja di alam dunia ini sudah tidak ada lagi kiai yang mengajarkan santri, tidak ada lagi pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agama, maka niscaya dunia ini akan datang hari kiamat. Jadi yang pertama, tegaknya alam dunia bi ilmil ulama, dengan adanya ilmunya ulama. Yang kedua, apa yang menyebabkan tegaknya alam dunia ini, tegaknya masih berdiri dunia ini belum datang kiamat? Yang kedua adalah bi'adil umaro, adanya keadilan pemerintahan. Sekarang saya mau tanya sama abang-abang, jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Tunggu yang lewat ini sejenak, iklan kereta lewat. Lama bener ya, ini keretanya panjang juga kayaknya. Apa yang kedua bang? Tegaknya dunia ini, dan Allah belum menjadikan dunia ini kiamat karena masih keadaannya, masih adanya keadilannya umaro atau pemerintahan. Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita bang. Kalau kita bicara masalah keadilan pemerintah, ini pemerintah adil apa tidak? Adil apa tidak? Hukum adil apa tidak? Politik adil apa tidak? Nah, yang jawab abang-abang, saya cuma hanya bertanya. Padahal ingat, Pancasila yang 5, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang saya mau tanya, ini di kita pemerintahannya sudah adil atau sudah beradab apa tidak? Jawab dong bang, sudah adil atau beradab tidak? Saya cuma hanya bertanya, yang jawab abang-abang. Seandainya saja dunia ini sudah tidak lagi umaronya berbuat adil, sudah lagi tidak beradab, maka niscaya dunia ini akan segera kiamat. Dan yang berikutnya, apa yang menyebabkan daripada tegaknya alam dunia ini? Yang pertama bi ilmin ulama, yang kedua bi adil umaro, yang ketiga bisa khatil agniya, masih adanya orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu, orang yang punya harta kekayaan dengan
dan membantu pembangunan masjid-masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya. Dengan masih adanya orang kaya yang dermawan, maka niscaya dunia ini tidak akan pernah terjadi kiamat. Dan yang berikutnya, keempat, dari persoalan menyebabkan tegaknya alam dunia ini masih mendatang kiamat apa? Wada'watul fuqara, banyaknya yaitu orang-orang doa orang-orang fakir, masih banyaknya doanya orang-orang miskin, masih banyaknya tangisan anak-anak yatim yang menahan perih perutnya, tidak menahan lapar dan haus di tengah malam, yang menangis karena kelaparan dan kehausan, dan mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb. Iklan lagi aja. Pak, ayo kita urutkan lagi ke belakang. Flashback, come back to basic. Yang pertama tadi dikatakan qiwamud dunya bi arba'ati asya, tegaknya dunia ini karena ada 4 faktor. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan harapan ulama. Kita lihat sekarang banyak ulama-ulama yang sudah wafat, termasuk al-maghfum al-maghfurah. Beliau ini adalah Kiai Fadoli al-Muhir, pendiri daripada Forum Betawi Rempuk. Ini seorang ulama yang istiqomah, ulama yang juhud, ulama yang waro, yang membela kebenaran. Maka kita doakan mudah-mudahan beliau arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya teringat dulu semasa FPI masih berdiri, Front Pembela Islam itu dengan FBR selalu bersinergi, berjuang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Setelah FPI dibubarkan, harapan kita cuma satu, termasuk harapan saya secara pribadi. Yuk, saya berharap banyak kepada organisasi kita, yaitu FPR, yang senantiasa berjuang demi agama, berjuang demi negara, berjuang demi bangsa, berjuang mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena ormas-ormas yang konsisten dalam membela kebenaran di Jakarta ini cuma hanya FPR. FPR Betawi yang kurang ajar, Jakarta Barat narkoba. Udah setengah jam, saya sudah ngomong sama Kori tadi, pokoknya setengah jam Kori sama ceramah. Bang Haji mohon maaf ya, harapan kita tadi ilmunya ulama sudah banyak yang wafat, kita ngandelin keadilannya pemerintah sudah tidak bisa diharapkan. Betul. Mengharapkan yang ketiga itu juga 50-50, sebab tidak sedikit memang masih banyak orang yang kaya, yang masih dermawan, yang masih berbagi. Berarti cuma satu harapan kita, masih tegaknya alam dunia ini. Apa? Wada'watul fuqara, yaitu doanya fakir, doanya anak-anak yatim, doanya orang-orang yang susah, doanya anak-anak yatim. Itulah harapan kita yang satu. Makanya yuk kita pertahankan. Yang keempat itulah harapan Allah belum mendatangkan kiamat dengan masih banyaknya doa fakir miskin. Insya Bang Haji Gofur, terima kasih banyak ya, yang sudah masih mengundang saya, masih ingat saya. Padahal hari ini juga
saking cintanya saya sama FPR ini, saya sempatkan untuk hadir. Cuman dengan konsekuensi saya minta duluan. Setelah selesai ini turun, saya mohon izin, bukan tidak sopan, bukan tidak rindu, bukan tidak sayang, saya akan langsung BMW. Kalau Bang Haji Gopur tadi kan OTW, on the way. Kalau dalam Islam itu BMW. Kenapa BMW? Bismillahi majreha wa mursaha. Kalau di Islam ganti ya, jangan OTW lagi. OTW mah bagian orang Kulon, itu mah bagian orang Barat ya. Kalau kita tanya kemana, BMW Bogor, Ustadz Tirmuzi, nah itu BMW, jangan OTW ya. Itu orang Islam itu pakainya BMW. BMW itu Bismillahi majreha wa mur, doa dalam perjalanan. Demikian ya Abang Yogi ya, saya doakan mudah-mudahan selalu sehat. Saya juga mohon doanya sama abang-abang sekalian ya. Ayo pertahankan seperti ini. Ini tradisi yang baik ya. Saya salut dengan DPR. Masih ingat, masih zikir kepada Allah, masih mengingat, masih mau ngaji. Betul gak? Yang lain boleh saja mabok, betul gak? Yang lain boleh saja berbuat dosa maksiat. Yang terpenting kita ayo ngaji, jangan kita tinggalkan ya. Kalau hidup mau barokah, insya Allah. Demikian kan? Salawat untuk aja ya. Ayo kita bersalawat nariyah, karena memang ini satu kebiasaan di FPR ya, yang tidak boleh kita tinggalkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamam ala sayyidina وصحبه